Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru doakan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, kita berjumpa kembali melalui video pembelajaran. Dan jangan lupa sebelum memulai belajar, kita harus selalu berdoa. Di video pembelajaran kali ini, kita belajar matematika materi pecahan. Nah, apa itu pecahan? Yang dimaksud dengan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Dan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Perhatikan gambar ya anak-anak ya. Di mana A dan B adalah bilangan bulat. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jika diganti dengan bilangan bulat, contohnya adalah 2 per 3. 2 itu disebut pembilang, 3 disebut penyebut. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada 4 bagian segi 4 dengan bagian sama besar. Dan ada 2 bagian yang diarsir. Lihat gambar A anak-anak ya. Lalu ada pertanyaan. Bentuk pecahan untuk gambar yang diarsir sama dengan berapa? Dapat kita tulis bentuk pecahan untuk gambar yang diarsir 2 per 4. Artinya yang diarsir ada 2 dari 4 bagian. Ayo coba perhatikan lagi gambar B. Ada 4 bagian segi 4 dengan bagian sama besar. Dan ada 1 bagian yang diarsir. Sekarang kalau Pak Guru tanya, bentuk pecahan untuk gambar yang diarsir berapa? Dibacanya bagaimana? Nah, nanti coba kalian cari tahu sendiri atau coba dikerjakan sesuai dengan yang digambar A tadi. Paham ya anak-anak ya? Pak Guru lanjutkan tentang pecahan senilai. Yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama selain 0. Tadi Pak Guru nyatakan pecahan adalah A per B. Nah, jadi kalau akan mencari pecahan senilai dari A per B, A kita kalikan dengan M dan B juga kita kalikan dengan M. Atau A kita bagi dengan M dan B juga dibagi dengan M. Ayo coba perhatikan contoh berikut anak-anak. Sebutkan pecahan yang senilai dengan 2 per 5. Pak Guru ulangi sekali lagi. Sebutkan pecahan yang senilai dengan 2 per 5. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk mencari pecahan yang bernilai sama dengan 2 per 5, pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dikalikan dengan angka yang sama. Misalnya kita gunakan angka 2 atau angka 3. Nah, jadi penyelesaian yang pertama, 2 per 5 sama dengan 2 pembilangnya kita kali 2, penyebutnya 5, kita kalikan juga kali 2. Harus sama. Jadi hasilnya 2 kali 2, 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi, pecahan senilai dengan 2 per 5 itu adalah 4 per 10. Nah, sekarang kalau kita menggunakan angka 3. Jadi, pecahan senilai dengan 2 per 5. 2 pembilang kita kalikan 3. 5 penyebutnya kita kalikan 3. Ingat ya anak-anak harus sama. Kalau pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi pecahan yang senilai dengan 2 per 5 sama dengan 6 per 15. Ya anak-anak ya. Nanti kalau kurang paham bisa kalian putar atau ulangi lagi video ini. Kalau tadi dengan perkalian, sekarang kita coba dengan pembagian. Sebutkan pecahan yang senilai dengan 6 per 12. Penyelesaiannya, jadi sama seperti tadi anak-anak. Untuk mencari pecahan yang bernilai sama dengan 6 per 12, pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dapat kita bagi dengan angka yang sama. Kalau tadi dikali, sekarang kita bagi. Kita coba selesaikan ya anak-anak. Pecahan 6 per 12. Jadi 6 pembilang, 12 penyebut. Sama-sama kita bagi dengan angka 2. Harus sama ya anak-anak ya.
Pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 6/12 itu adalah 3/6. Sekarang coba kita bagi dengan angka 3, anak-anak. 6/12, 6 sebagai pembilang kita bagi 3, 12 sebagai penyebut kita bagi 3 juga. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah 2/4. Pecahan senilai dengan 6/12 sama dengan 2/4. Pak Guru lanjutkan ya anak-anak. Kalau tadi adalah mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi. Kalau sekarang kita akan masuk materi menyederhanakan pecahan. Jadi pecahannya itu disederhanakan lagi anak-anak. Nah, kalau menyederhanakan pecahan itu dilakukan dengan cara membagi, tidak bisa dikali. Jadi harus dibagi. Dibagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, pecahan sederhana dari 12/20 adalah, kita disuruh mencari pecahan sederhana, bukan senilai. Ya, jadi karena disuruh menyederhanakan, jadi harus kita bagi anak-anak. Penyelesaiannya 12/20, jadi sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. 12 kita bagi 2, kemudian 20-nya kita bagi 2. Nah, itu maaf, itu 120, harusnya 20 ya anak-anak ya. Ya, jadi bukan 120. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya pecahan sederhana dari 12/20 sama dengan 6/10. Nah, sekarang kita pakai angka yang lain, misalnya selain 2. 12/20 disederhanakan, sama-sama kita bagi 4. Pembilang 12 kita bagi 4 sama dengan 3, penyebutnya 20 kita bagi 4. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, pecahan sederhana dari 12/20 hasilnya adalah 3/5. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan ya dengan pecahan paling sederhana. Kalau tadi menyederhanakan pecahan, itu cukup kita lakukan satu kali saja pembagian. Nah, kalau sekarang pecahan paling sederhana, jadi bentuk pecahan paling sederhana apabila pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi anak-anak. Ya, jadi tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan angka 1. Ya, jadi itu adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, untuk gampangnya coba perhatikan contoh berikut ini. Carilah bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12. Penyelesaiannya 8/12. Kita bagi dulu dengan 2 anak-anak. Dari angka yang terkecil coba ya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya adalah 4/6. Kita perhatikan lagi hasilnya tadi pecahan 4/6. Ternyata 4/6 itu bukan bentuk paling sederhana dari pecahan 8/12. Karena kalau kita lihat bilangan 4 dan 6 masih bisa kita bagi. Coba kita lanjutkan lagi anak-anak ya. 4/6 hasil dari 8/12 tadi. Sama-sama kita bagi 2 lagi. Karena 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi masih bisa dibagi 2 lagi. Nah, hasilnya adalah 2/3. Nah, setelah 2/3, coba kita lihat apakah masih bisa dibagi dengan angka atau bilangan yang sama? Tidak, anak-anak. Ya, jadi hasil pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Nah, paham anak-anak? Pak Guru perjelas kembali. Hasil atau bentuk pecahan paling sederhana dari pecahan 8/12 sama dengan 2/3. Karena 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama selain angka 1. Baik anak-anak, supaya lebih jelas Pak Guru beri contoh lagi satu. Berapakah bentuk pecahan paling sederhana dari 24/42? Penyelesaiannya 24 sebagai pembilang kita bagi 2, dan penyebut 42 kita bagi 2. Ingat ya anak-anak, harus dibagi dengan bilangan yang sama. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dan 42 dibagi 2 hasilnya 21.
Sekarang kita perhatikan angka 12 dan 21 tadi. Masih bisa kita bagi atau tidak? Nah, ternyata masih bisa dibagi, ya. Nah, 12 dibagi 3. Karena 12 dibagi 3, pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3. Hasilnya adalah 4 per 7. Jadi jika ditanya berapakah bentuk pecahan paling sederhana dari 24 per 42, jawabannya adalah 4 per 7, bukan 12 per 21. Ya anak-anak ya. Jadi jawaban paling sederhana, ingat yang paling sederhana. Nah anak-anak, cukup sekian penjelasan Pak Guru tentang materi pecahan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Dan ingat selalu jaga kesehatan. Baik anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah dan sampai jumpa.